Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang sangat simpel cara pembuatannya dan anti ribet serta anti gagal. Buatnya hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya cantik dan merekah sempurna. Kue mangkuk mekar rasa keju ini cocok banget teman-teman jadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Rasanya beneran enak, kuenya super lembut dan super empuk. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu cembung ya, cukup cekung aja. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika semua bahan kering ini udah tercampur rata, lalu saya masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Saya menggunakan keju oles merek Pro Cheese, boleh juga menggunakan cream cheese. Pastikan suhu ruang ya teman-teman. Lalu masukkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan bahan-bahannya larut. Untuk santannya, gunakan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer, karena jika terlalu kental adonannya akan padat dan berat, sehingga akan susah mengembang dan mekar ya teman-teman. Untuk santannya juga boleh dimasak ataupun tidak ya teman-teman, boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Ini pastikan diaduk dengan benar sampai semua bahannya tercampur rata, pastikan juga bahan-bahannya larut semua ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata dan semua udah larut, baru masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh, gunakan ragi yang masih baru dan masih aktif, dan diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan raginya larut. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan merek Vermipan ya teman-teman. Kalau raginya udah larut dan tercampur rata, lalu adonan ini kita diamkan dan tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Diamkan selama 40 menit, jangan lebih ataupun kurang, sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonan mengembang dan muncul gelembung pada permukaan adonan, siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih ya teman-teman. Untuk cetakan talamnya jangan diolesi dengan minyak sayur, karena kalau diolesi dengan minyak sayur, kuenya akan gagal mekar ya teman-teman. Setelah 40 menit, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya dan pastikan jika pada adonannya akan muncul gelembung-gelembung ya teman-teman, sama seperti di video. Selanjutnya adonan ini akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecilnya pecah ya teman-teman. Ini harus pastikan pecah supaya hasilnya bisa merata sempurna nantinya ya teman-teman. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung kecilnya pecah, baru kita masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya masih aktif dan masih baru serta tidak disimpan di lemari pendingin ya teman-teman. Lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur dan baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal, boleh menggunakan baking powder double acting dan takarannya cukup setengah sendok teh aja. Dan yang saya gunakan ini baking powder biasa yang merek kupu-kupu ya teman-teman. Selanjutnya saya siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi akan saya saring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil serta teksturnya beneran halus dan licin ya teman-teman. Jika adonannya udah disaring, teksturnya udah beneran halus dan licin, berikan pewarna makanan. Saya tambahkan pewarna hijau tua. Warnanya sesuai selera aja ya teman-teman. Lalu diaduk rata dengan sendok sampai semuanya tercampur dan pewarna makanan larut. Pastikan juga jika gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah supaya hasilnya bisa merekah sempurna. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, kita buka tutup kukusannya sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai buih-buihnya pecah.
Pastikan juga jika uap air pada kukusan tidak menetes ke dalam cetakan, karena kalau ada air di dalam cetakan maka kuenya akan gagal mekar. Serta pastikan juga jika air kukusan tidak diisi terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau menciprat ke adonan, adonannya juga akan gagal mekar. Isi adonan sampai penuh ke dalam cetakan, berikan jarak antar cetakan supaya matang merata dan mekar sempurna. Kuenya kita kukus menggunakan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang. Seriusan ini aromanya wangi banget, kuenya terlihat mereka sempurna dan menul-menul banget ya teman-teman. Keluarkan kuenya dari kukusan dan setelah dingin baru kita lepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit karena sebelumnya airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Pastikan cetakannya kering dan bersih, serta jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan. Berikan jarak antar cetakan lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Terlihat hasil kukusan yang kedua pun tetap mereka sempurna ya teman-teman. Kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua, tampilannya cakep dan mereka sempurna. Terlihat ada yang mereka 3, teman-teman juga bisa lihat ada yang mereka 4 dan ada yang mereka 2. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Warnanya cantik dan menarik banget, hijaunya soft serta aromanya wangi banget ya teman-teman. Untuk teman-teman di rumah yang pengen coba-coba jualan, resep ini rekomen banget ya teman-teman karena buatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja, serta modalnya hemat dan rasanya beneran enak. Kuenya terlihat juga sangat menul-menul dan gembul-gembul banget. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah dan hasilnya lumayan banyak. Cara keluarkan kuenya juga cukup mudah, pastikan dalam keadaan udah dingin supaya tidak lengket. Tekan-tekan pada bagian pinggir kuenya, kita putar-putar dan tarik ya teman-teman. Dan bisa terlihat kalau hasilnya mulus meskipun tidak diolesi dengan minyak sayur, kuenya juga tidak lengket pada cetakan. Kue mangkok mekar rasa keju ini juga cocok banget dijadikan isian snack box ataupun cemilan bareng keluarga tercinta. Kuenya beneran lembut dan empuk banget. Terbukti ketika saya belah seratnya halus dan berasa lembut dan empuknya. Ketika digigit lumer banget di mulut ya teman-teman. Rasanya beneran enak, manisnya pas, gurih santannya berasa, ada sensasi rasa asin dari kejunya serta aromanya wangi banget. Resep ini layak banget teman-teman coba karena buatnya sangat mudah, hasilnya cantik dan mereka sempurna, serta rasanya beneran enak dan kuenya super lembut dan empuk banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.